Di Conversation Closing, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan agar gaji pegawai negara sipil dinaikkan. Dan Menpan RB menyebut usulan kenaikan gaji merupakan bagian dari rencana perubahan rumusan besaran pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil. Dengan hari tua PNS naik gitu 7%. Mungkin ini kan juga hubungannya adalah harus berkolaborasi juga dengan Kementerian Keuangan ya Pak. Tapi kalau dari Kementerian Pan RB sendiri, Bapak Abah sendiri melihat sebenarnya dari usulan ini seperti apa efeknya dan kira-kira apa yang akan dilakukan Pak? Ya. Jadi sebetulnya concern kita untuk memperbaiki kesejahteraan ASN itu komitmennya pemerintah itu cukup kuat ya. Ya kemarin Pak Presiden mengumumkan untuk hakim ya, untuk yang lain-lain. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama itu adalah aspek penghasilan. Itu ada sebenarnya kita kan udah punya gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan beras, ada tunjangan khusus. Sebetulnya tunjangan khusus itu ya teman-teman yang punya resiko pekerjaannya juga kan ada tunjangan resiko dan sebagainya. Namun itu belum bisa menjamin keberlangsungan ketika pensiun ya. Karena ketika pensiun itu kami dihitungnya itu dari gaji pokok bukan dari penghasilan. Kalau kita ngacu ke ILO itu kan harusnya di atas 40% dari penghasilan. Kita di bawah 40%. Kita itu dari gaji pokok, tapi walaupun 75%, tapi kan kalau dihitung secara total nggak nyampe yang 40% itu tadi. Jadi artinya memang ketika teman-teman bekerja dengan pensiun, antara penghasilan dengan pensiun itu dia sangat jauh. Nah oleh sebab itu tadi misalnya ada usulan untuk penambahan iuran ya memang harus kita kaji dulu dari aspek kebijakannya dan kemampuan keuangan negaranya. Apalagi kita banyak program-program prioritas yang harus kita lakukan untuk kesejahteraan rakyat gitu kan. Itu juga harus jadi yang utama. Jadi kalau menurut saya sih harus kita kaji secara mendalam sehingga ketika Bu Menteri membahas dengan keuangan, dengan instansi terkait dari aspek kebijakannya itu bisa dilakukan secara terintegrasi dan secara betul-betul utuh pertimbangannya sehingga dampak-dampak mitigasi resikonya juga itu jadi pertimbangan. Memperkuat latar belakangnya. Betul ya. Karena kalau nggak seperti itu, dan sekarang ini kan sensitivitas untuk hal yang seperti ini juga harus kita pertimbangkan ya di tengah-tengah rakyat misalnya yang butuh sekolah, butuh meningkatkan taraf hidupnya dan sebagainya. Baik, pertanyaan saya terakhir mungkin ya Pak untuk menyimpulkan dialog kita pada siang hari ini. Mungkin evaluasi dari Kemenpan RB secara keseluruhan berkaitan dengan program kesejahteraan ASN dan kira-kira apa target-target terdekat yang ingin dicapai Pak? Jadi untuk kesejahteraan ASN ini kami sekarang sedang menyiapkan namanya rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan ya. Karena kan sekarang ini kita akuilah bahwa mungkin sistem kepangkatan harus kita selaraskan dengan beban kerja. Kalau pangkatnya ini beban kerjanya harus segini loh, sehingga harga jabatannya segini kan gitu ya. Meritokrasi. Meritokrasinya diterapkan di situ. Jadi kompetisi nih, karena sistem merit harus diterapkan. Yang kedua saat ini kendala kita adalah masih terjadi disparitas penghasilan. Jadi artinya ada misalnya dianggap lembaga ini lebih tinggi kok, ini enggak dan sebagainya kan itu harus kita payungi semuanya. Yang ketiga ya keterbatasan anggaran lagi ya gitu klasik sebetulnya ya, tapi ya itulah yang terjadi. Tapi kalau misalnya anggaran yang dibutuhkan tapi juga bisa meningkatkan kinerja, kenapa tidak gitu ya. Nah nanti kuncinya adalah yang diperbaiki bukan hanya sistem penghasilannya Mbak Dina, tapi juga pensiunnya ya, pensiunnya supaya nanti orang itu bukan saja tadi bahagia ketika bekerja, tapi ketika pensiun pasca pengabdian, dia juga merasa terjamin kehidupannya. Nah itulah nanti akan kita atur di dalam PP pengakuan penghargaan, di mana itu merupakan mandat dari Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan saya kira ini memang jadi dambaan lah. Ya. Di samping juga mungkin ini Mbak Dina, kita juga harus kualitasnya ditingkatkan ya, tapi kuantitas itu juga mungkin kita akan tekan juga. Kualitasnya semakin bagus, kesejahteraannya semakin bagus, sehingga ada keseimbangan lah antara keuangan negara yang dikeluarkan dengan kualitas aparatur sipil negara dalam melayani publik. Baik, gitu, luar biasa. Terima kasih Pak Abah sudah berbagi informasi dan juga perspektif bersama kami.
Kalau kita lihat APBN kita itu setiap tahun meningkat, dan nanti kami kaitkan dengan anggarannya dari Kementerian Keuangan itu relatively sebetulnya stagnan. Ini menggambarkan kami merasa bahwa kami tidak berhak untuk earmarking terhadap berapa volume APBN. Tapi kita betul-betul melihat organisasi Kementerian Keuangan yang memang harus dibangun. Tidak harus selalu linier meningkat sesuai dengan volume APBN. Namun kami berterima kasih kepada Komisi 11 yang selama ini sudah terus meneliti APBN dan rencana kerja anggaran kami untuk kemudian mengidentifikasi apa-apa yang memang harus dibangun dan diperkuat di Kementerian Keuangan. Karena tugas kami begitu sistemik mempengaruhi seluruh Republik Indonesia. Kita lihat untuk APBN tahun 2000, ini tahun berapa ya Pak ya? 2024 ke 2025. 2024 audited ke 2025 yang sedang berjalan. APBN-nya naik dari sisi penerimaan negara 2,3% year on year mencapai 3.004,5 triliun. Belanja negara untuk pemerintah pusat belanjanya 2.701,4 naik 2,34, dan transfer ke daerah naik 0,6% atau 919,87. Pembiayaan negara mencapai 775 dan pengelolaan aset negara telah mencapai 13.692 triliun, naik 7,57. Sebetulnya kemarin saya kepengennya nunjukin 5 tahun kenaikan, tapi karena teman-teman mungkin agak keburu-buru dapatnya 1 tahun aja. Nanti untuk menunjukkan naiknya itu betapa cukup dramatis dari 1 tahun. Tapi orang Kemenku memang rada humility-nya tinggi Pak, dia nggak mau umum gitu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan betapa size dari APBN kita, entah dari penerimaan, belanja, transfer, dan kekayaan negara itu melonjak cukup tinggi. Sementara Kementerian Keuangan relatif size-nya adalah tidak banyak berubah. Jumlah rata-rata transaksi yang kami kelola, umpamanya faktur pajak lebih dari 2,3 juta. Ini transaksi harian bukan bulanan, setiap hari 2,3 juta. SPM kita punya 22.894 dokumen, dan untuk dokumen kepabeanan 39.680 dokumen. Kami mengelola stakeholder yang begitu luas. Seluruh kementerian lembaga sekarang jumlahnya 99, naik cukup drastis dari tahun lalu yang 86 KL. Pemerintah daerah juga naik mencapai 546 Pemda, desa 75.266, Satker sekarang mencapai 19.439 Satker. Wajib pajak kita sudah menembus di atas 80 juta, yaitu 82.230.000, dan eksportir itu 148.000 eksportir importir. Ini adalah volume kegiatan yang harus dijawab tidak selalu dengan nambah orang, tapi investasi di bidang sistem. Kementerian Keuangan mengawal siklus APBN. Seperti yang kami sampaikan kemarin di Komisi 11 maupun di Badan Anggaran dan di Paripurna. Setiap tahun kita ada di 3 dimensi waktu. Seperti tahun ini kami sedang dengan DPR membahas Undang-Undang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBN yang baru ditutup 2024. Sementara pertengahan tahun kami melapor ke DPR untuk laporan semester, dan DPR menanyakan proyeksinya gimana akhir tahun, karena undang-undang APBN kan memang tidak fix, angka bergerak semua.
penerimaan belanja maupun pembiayaan. Dan pada saat yang sama kami dengan DPR sudah mulai membahas APBN 2026. Ini yang menggambarkan 3 kaki ini harus terus kita lakukan sehingga memang tidak ada bulan yang merupakan bulan tidak sibuk. Dari mulai Januari sampai dengan Maret itu biasanya penulisan pelaporan dan auditing BPK, kemudian sampai dengan Juni. Di Juni berarti kita harus mulai menyiapkan mulai dari Maret laporan semester dan proyeksi, dan di bulan Maret sampai dengan Juli ini kami sudah mulai bicara camp BPKF dan nanti membahas dengan DPR sampai dengan September atau bahkan Oktober. Nah, Kementerian Keuangan juga harus melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jadi sambil mengelola seluruh universe APBN, kami sendiri juga harus mengelola PA15, yaitu bagian anggarannya Kementerian Keuangan sendiri. Dalam hal ini total anggaran 2025 42,8 triliun. Kalau ditambah BLU itu adalah yang di-attach ke kami seperti kelapa sawit, LPDP, Elman, itu semuanya menjadi 53,19. Efisiensi 8,9. Mana? Ini nggak di. Oke. 2025 deh. Dari 2025 42,8 kami dipotong efisiensi 8,9 triliun. Sementara size APBN-nya tadi di halaman 1 dari kotoran-kotoran dan bahaya-bahaya terhadap bangsa dan negara. Pindo dahana bagaikan api, membakar semangat, juga membakar kejahatan, membakar ketidakadilan, membakar korupsi, penipuan, membakar pengkhianatan, membakar semua yang tidak baik. Pindo Bayu, pemimpin bagaikan angin, harus hadir di mana-mana. Angin ada di puncak gunung, ada di kolong jembatan, ada di lembah terdalam. Yang terakhir, pemimpin Pindo Bahana seperti bumi, sumber kebutuhan tapi juga siap diinjek. Bumi diinjek, tapi bumi rela diinjek. Bumi memberi makan, bumi memberi energi, bumi memberi kekayaan. Ini ajaran nenek moyang kita ribuan tahun, ya. Juga pemimpin itu Ingarso Sungtulodo di depan memberi contoh, harus memberi contoh. Pemimpin itu guru, memberi contoh. Igmadio Mangunkarso di tengah-tengah ikut membangun, kerja, bukan omon-omon. Berbeda pidato, memberi arah, mengajarkan, karena pemimpin ya guru. Pemimpin itu guru, pemimpin itu kawan seperjuangan. Pemimpin itu adalah pelindung, pengayom. Saudara-saudara, buka semua sejarah biografi, buka semua buku psikologi. Kenapa ada pemimpin dan kenapa ada pengikut, dan siapa yang dipilih jadi pemimpin. Ingat, yang dipilih menjadi pemimpin adalah yang tadi, ya, bisa memberi arah, bisa melindungi, bisa mengayomi, bisa memberi kehangatan, bisa menegakkan kebenaran,
yang terutama tadi memberi rasa aman dan memberi contoh. Saudara-saudara, PSI harus menghasilkan tokoh-tokoh pejuang. Saya katakan di Gerindra, kita partai politik, saudara boleh cita-citamu jadi politisi, tapi lebih mulia, lebih hebat, lebih gagah kalau saudara lebih dari politisi, tapi saudara menjadi pejuang politik. Pejuang politik, pendekar politik, membela keadilan, kebenaran, dan kejujuran politik. Menang dan kalah urusan belakang. Tapi kalau kau berada di jalan yang benar, insya Allah saudara akan dicintai dan saudara akan didukung. Karena rakyat kita memerlukan pejuang-pejuang politik yang membela rakyat, bukan yang membela ketidakadilan. Saudara-saudara sekalian, saudara partai yang terdiri dari banyak anak-anak muda, saudara saya lihat berani melakukan terobosan-terobosan. Saudara berani menggunakan teknologi-teknologi yang baru. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Iya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Oktober 2024, saya dan Mas Gibran disumpah di depan rakyat Indonesia
kami disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Sumpah. Karena itu, insya Allah saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan untuk saya berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, enggak jerah-jerah. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Mereka-mereka itu menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakah nomics. Serakah nomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Saudara-saudara, masa depan kita cerah. Saya agak capek. Semua negara ingin ke Indonesia atau mengundang Indonesia ke mereka. Sekarang negara Afrika, negara-negara Afrika, Amerika Latin, waduh, saya tuh nggak enak sendiri. Ini belum, sabarlah. 5-6 tahun lagi baru. Enggak, kita mau sekarang. Jadi kita dihormati di mana-mana. Saudara-saudara. Saudara lihat kemarin 14 Juli, tentara Indonesia mimpin defile dalam hari nasionalnya Prancis. Pertama kali dalam sejarah di Eropa, ya kan, negara asing membuka defile, dikasih tempat terhormat di paling depan. Luar biasa. Tapi yang membanggakan, anak-anak kita kemarin barisnya boleh juga. Benar nggak? Sudah lihat nggak? Sudah lihat? Barisnya oke. Bangga saya sebagai mantan prajurit. Tidak memalukan anak-anak kita yang kemarin itu di Prancis. Repotnya sekarang banyak negara minta, bisa nggak Indonesia hadir di hari nasional kami? India sudah minta, Prancis minta, sekarang Pakistan minta. Saya nggak tahu lagi negara mana. Saudara-saudara, selamat sekali lagi ke PSI. Saya tidak akan panjang lebar lagi pidato, karena tadi Mas Kaisang ini sudah ringkas. Inti-intinya kita berada di jalan yang benar. Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita, dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian.
Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini. Empat bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Kita telah membentuk Sovereign Wealth Fund, dana investasi kedaulatan kita, Danantara, daya Anagata Nusantara, daya energi Anagata masa depan Nusantara bangsa Indonesia. Jadi Danantara adalah energi masa depan bangsa Indonesia. Danantara adalah menjaga dan mengelola kekayaan anak-anak dan cucu-cucu dan generasi penerus kita, saudara-saudara sekalian. Dan Danantara sekarang aset yang dikelola lebih dari 1.000 miliar dolar Amerika. Saudara-saudara sekalian, ya pemirsa, Makuku sudah terpasang dan pertandingan tidur malam ini dimulai. Mama tidur nyenyak, tapi bagaimana dengan si kecil? di mana-mana saya didatangi di luar negeri, program-program kita dibahas di luar negeri. Program makan bergizi gratis dibahas di luar negeri. Belum pernah ada program yang semasif kita. Sekarang bulan Juli ini sudah sampai penerimaan manfaat 6 juta anak lebih dan ibu-ibu yang hamil. Insya Allah bulan Agustus akhir akan mencapai 20 juta lebih. Bahkan sasaran kita siapa tahu bisa mencapai di atas 25 juta pada bulan Agustus. Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras. Jagung juga produksinya naik 30%. Beras naik 48%. Dan kita akan terus tegakkan. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan
100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1.000 triliun itu. Terima kasih PSI, dukungan saudara-saudara. Jangan pernah ragu membela kebenaran, membela keadilan, membela rakyat, membela bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.